Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wardawani, NIM 2314010005, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini di dalam tutorial Windows Server 2019, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen organisasional unit dan manajemen grup. Oke, tentang organisasional grup ada yang mau saya tambahkan sedikit tentang organisational group. Jadi begini, saya pakai Windows Server ya 2029 yang domain controller ya yang seperti video sebelumnya. Oke, di sini saya sudah buka Active Directory, users dan computers, kemudian kita buat yang namanya CLS Organization Unit. Namanya CLS, di dalamnya ada satu member si Bambang Irawan, di mana si Bambang Irawan ini atau user apapun hanya bisa menempati satu organisation. Jika ada lebih dari satu, hanya bisa diisi oleh orang lain. Ibaratnya organisasi ini adalah bagian dari unit kerja di sebuah perusahaan. Contohnya si sales ini, ini organik. Di dalam sales kita bisa bikin OU lagi. Sebenarnya caranya klik kanan di bagian sales, kemudian new, kemudian pilih organization unit. Di dalam sales ada unit kerja. Lagi contohnya front cleaner, ini adalah yang melakukan penjualan langsung ke customer. Klik OK, jadi D frontliner. Terus di dalam sales kita bisa bikin lagi tambahan yang baru, organisasi. Bagian keuangan itu apa namanya ya, yang kebutuhan dengan keuangan. Transaction yang belum salah kalau transaction. Berarti di dalam sales ini ada dua OU, yakni frontliner dan transaction. Kita bisa isi di sini siapa aja orang-orang yang akan menempati. Contohnya di sini saya pilih si Iwan Sukmawan. Sukmawan saya pilih, saya klik kanan, terus move ke sales. Ke dalamnya ada frontliner. Klik kanan, jadi di dalam frontliner ada si Iwan. Di bagian transaction ada si Roti. Jadi selama kita praktek about OU organisasi unit, ini dilakukan oleh sistem administrator atau administratornya. Sebenarnya ini bisa dilakukan oleh orang lain, oleh karyawan lain selain bagian dari IT-nya. Bisa saja kita tunjuk saja satu orang yang dipercaya, misalkan bagian sales. Ini kan ada si Bambang. Misalnya si Bambang ini kenapa bagian sales atau orang tertentu yang dipercaya di bagian sales. Si Bambang ini dikasih tugas untuk memanage siapa-siapa saja orang-orang di dalam sales. Yang orang-orang di dalam sales untuk memilih orang-orang siapa yang bisa masuk ke bagian sales. Siapa yang tidak lebih cocok dilakukan sama, tapi it's okay. Contohnya misalkan si Bambang ini, dia bagian sales, dia orang yang kita percaya, jadi bagian sales kita bisa kasih kuasa kepada si Bambang untuk memanage. Caranya gini, klik kanan sales, kemudian pilih delegate control, klik next, add groups. Kita pilih siapa usernya si Bambang. Ada tidak namanya karyawan, kemudian kita cek names. Sini si Bambang Irawan, klik, kemudian kita bisa tambahkan siapa lagi. Bebas siapa aja yang boleh, tapi kalau saya contohkan si Bambang saja. Klik next. Sekarang kita pilih tugasnya apa saja yang dia punya, wewenang apa saja. Si Bambang ini yang menghapus dan memanage user akun. Untuk
atau cuman sekedar real-aid user information, cuman sekedar melihat-melihat saja. Membuat manage group, memodifikasi, membersih over group, memanage grup polisi, dan berbagai macam tugas-tugas lainnya sesuai dengan job desk-nya si Bambang. Contohnya si Bambang tugas create, delete, and manage group mode. Group mode modifying saja misalkan next. Nah, selesai. Jadi si Bambang punya akses ke bagian sales. Oke, gampang. Oke, itu saja yang mau tambahkan mengenai organisasi unit. Jadi kita bisa bikin OU, di dalam OU dan kita bisa kasih permission kepada salah satu user untuk memanage grup ya kelompok kerja gitu. Analognya begini, grup itu sebenarnya mirip sama OU ya. Nah, mirip ya, tapi dia tidak seperti OU. Kalau OU itu kan sebuah kelompok kerja, di mana suatu kelompok itu di sebuah kelompok itu hanya bisa seseorang hanya bisa menempati satu kelompok saja, tidak bisa ke kelompok yang lain. Nah, tidak bisa ke bagian OU yang lain atau di grup itu, ibaratnya ekskul. Ya ekskul kurikuler di kampus yang namanya kampus itu punya organisasi. Nah, kemahasiswaan ada pencinta alam, ada grup musik, ada grup apalagi, pokoknya organisasi. Kemahasiswaan lah yang macam-macam kayak Mapala, terus mungkin ada grup kesenian, terus ada grup berhubungan dengan apa yang macam-macam lah, dengan kesukaannya para mahasiswa. Itu apa sih yang mungkin ada grup memasak kali ya. Kalau ada yang suka masak, ada grup kuliner kayak macam-macam yang mungkin risih mahasiswa kayak bisa saja. Nah, yang namanya mahasiswa itu bisa bergabung ke lebih dari satu organisasi kemahasiswaan. Misalnya si Budi kuliah di kampus, si Budi ikut Mapala, tapi si Budi juga anggota grup kesenian. Tidak ada masalah, boleh saja selama tidak mengganggu kegiatan kuliah. Ya analognya grup itu seperti itulah. Jadi satu grup bisa berisi banyak user dan satu user bisa menempati banyak grup. Intinya seperti itu. Oke, grup punya tipe grup ada dua. Pertama distribution dan kedua security bedaannya. Nah, apa ya tugasnya kalau di Stabion? Grup yang sifatnya di Stabion itu hanya bisa bertugas untuk membuat daftar email, daftar distribusi email. Misalkan di sebuah perusahaan ada grup namanya misalkan grup teknik meja, ada grup tenis meja buat karyawan. Sedang tenis, ayo gabung ke tenis meja. Nah, di grup ini ada mailing listnya, jadi ada alamat emailnya sendiri dan alamat emailnya. Setiap kali broadcast, kirim email bisa mendistribusikan ke semua anggota di grup tersebut, si grup tenis meja tersebut. Jadi namanya email list distribution yang hanya bisa mengirim email. Lalu tipe grup lain namanya security. Security inilah sebuah grup yang punya level yang lebih tinggi. Dia bisa mengubah permission dari masing-masing user dan bisa mengirim email juga untuk mendistribusikan email sama seperti tipe distribution ini. Cuman seperti tipe tambahannya dia bisa mengubah permission, jadi bisa mengubah permission user tertentu untuk mereset, mengizinkan, untuk mengubah sistem. Selain itu, security group ini juga bisa berbagai resource, bisa berbagai sharing file. Jadi kalau misalkan ada sebuah grup namanya grup finance, ini bisa mengakses folder tertentu di sharingan, di mana folder itu bisa diakses oleh grup finance. Nanti kita belajar tentang sharing
file, sharing file, dan folder menggunakan grup. Oke, itu grup tipe yang distribution dan security. Oke, scope. Jadi namanya grup itu punya scope, punya ruang lingkup di dalam sebuah organisasi. Pertama universal, kedua global, ketiga domain lokal. Bedanya kalau universal, grup universal ini bisa diakses oleh semua secara global. Di sini contohnya ada sebuah perusahaan namanya a.com. Nah, a.com, domain a.com. Lalu ada domain lagi yang ikut bergabung namanya b.com. b.com ini terhubung dengan a.com, jadi ada 2 domain di satu forage. Universal artinya grup ini bisa diakses oleh satu forage utamanya, sekalipun dia berbeda domain, bisa diakses di A, bisa diakses di B, itu namanya universal global. Bedanya kalau global ada hanya bisa diakses di satu domain. Tentu saja di a.com ini di satu forest tapi dia satu domain, cuman di A saja. Juga .com ini namanya global. Kalau domain lokal ini namanya lokal, hanya di satu domain lokal. Contohnya di adobe.com atau di a.b.a.com. Jadi dia hanya bisa diakses di lokal saja, yang namanya grup domain lokal. Oke, 3 grup scope ini hanya dipahami supaya kita tumpang tindih pemahamannya. Jadi kita tahu grup itu mana universal, mana global, mana domain, mana lokal. Oke, sekarang kita praktek membuat caranya grup server. Di server domain controller, kita klik tools, kemudian baa.com. Yang namanya grup domain lokal. 3 grup scope ini hanya dipahami supaya tidak tumpang tindih pemahamannya. Jadi kita tahu penempatan grup itu mana ada universal, global, dan domain lokal. Oke, sekarang kita praktek membuat grup. Caranya di server domain, kita controller klik kanan pada tools, kemudian pilih Active Directory, user and computer. Oke, sekarang sudah terbuka. Sekarang kita lihat di bagian users. Ini ada beberapa karyawan. Ini mulai dari si Faisal Ramadan Rini, Rizal Yudi, Yeni. Begitu juga di bagian sales ada Iwan dan Rati. Oke, ini beberapa karyawan. Oke, sekarang kita buat sebuah grup. Untuk membuat sebuah grup, kita pilih dulu grupnya mau ditaruh di mana, mau di sukasuka.com atau di dalam users ini. Tidak juga boleh atau di bagian sales. Nah, contohnya di bagian user. Caranya kita klik di sini. Ya, ini icon yang ini grup, atau kita klik kanan, pilih new, kemudian pilih grup. Oke. Nah, grup lain nama grupnya misalkan grup sepeda. Jadi karyawannya ada yang suka sepedaan misalnya. Oke, sekarang pilih grupnya mau domain, lokal, global, atau universal. Karena ini untuk satu perusahaan, misalnya kita mau bikin grup ini untuk satu perusahaan, pilih saja global group, tipenya security atau distribution, karena ini cuma sebuah organisasi. Buat senang-senang saja, having fun, jangan pilih security, pilih distribution. Jadi fungsi dari grup ini kita menyebar berita ke teman-teman lewat email, misalkan klik OK. Nah, jadi di grup sepedaan OK.
untuk mengisi orang-orang siapa saja yang di dalam sini, kita bisa masukkan dengan 2 cara. Pertama dengan cara masuk ke sepeda ini dengan cara double klik, kemudian member, add member, mau nambahin siapa, misalkan si Rini, kita ketik saja Rini, kemudian cek names. Ada tidak yang namanya Rini? Oh ada, Rini Amanda, klik OK, jadi member ini Amanda, klik OK, lagi OK, terus kita bisa masukkan karyawan lain. Misalkan si Rizal kita masukkan. Kita masukkan si Rizal, kemudian properties. Nah, kita klik di bagian member of, kemudian kita add ketika sepedaan, check names. Nah, sepedaan OK. Jadi kalau kita masih ke sepedaan, kita lihat membernya. Ada hari ini, ada si Rizal ikut grup, tipenya distributor untuk security. Ya, sama saja cara bikinnya. Kita bisa bikin di sini misalkan create new grup, misalkan grup namanya finance. Misalkan tidak ada sales saja, kita grup sales, nama ini ada sales juga yang beda. Yang ini sales group, kalau yang ini OU. Oke, sifat global. Kemudian tutup security. Kenapa security? Karena grup sales ini nantinya bisa kita gunakan untuk sharing-sharing file. Untuk member, sharing file, member kita bisa add seperti biasa, misalkan si Rudy. Oke, boleh masukkan Rudy. Jadi Rudy masuk ke bagian sekrup sales. Jadi nanti ada di pertemuan selanjutnya, nanti ada tentang bagaimana cara kita membuat folder yang bisa di-share ke banyak orang. Tapi kita share ke grup kalau ada yang sudah tahu cara sharing folder file, yang pasti mengertilah caranya. Kita cuman bisa share ke orang saja, kita bisa share ke grup ini gunanya contoh bagaimana cara kita dimuat OU di dalam OU. Lalu kita membuat yang namanya grup atau mobile. Manage grup OK, kalau sudah paham silahkan coba sendiri. Bikin grup sebanyak-banyaknya, bikin user banyak-banyaknya, ya masukkan orang-orangnya ke dalam grup. Silahkan satu lagi, karena user itu boleh menempati satu user, boleh menempati beberapa grup. Kalau kita lihat di sepedaan ini membernya ada si Rini, Amanda, ya ini adalah merah juga bisa masuk ke grup sales, tambahannya saja. Hari ini aman tidak jadi masuk kedua grup sales dan grup sepedaan. Ada di sales, ada juga Oke, berarti kesempatan kali ini sudah bahas. Kita oke. Di sini kita oke. Ini sudah masuk. Di sini dua grup sales sudah sepedaan, dan juga di sales satunya, di grup satunya. Ini sudah ada. Oke, berarti di kesempatan kali ini saya sudah bahas tentang manajemen, organisasi unit, dan manajemen grup. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.